Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Word. Sebelum itu, saya akan jelaskan perbedaannya antara Microsoft Word yang baru dan yang lama. Sebenarnya tidak terlalu ada bedanya jauh sekali. Mungkin ada beberapa fitur terbaru, mungkin, tapi intinya sama saja. Dan karena kita belajar dasarnya saja, jadi kita kebanyakan menggunakan fitur-fitur yang lama. Nah, perbedaannya untuk yang Microsoft Word yang baru, khususnya yang 365, adalah ketika kalian membuka dokumen, maka akan muncul seperti ini daripada langsung seperti ini. Namun jangan khawatir, jangan panik. Kalian bisa memulai dokumennya dengan mengeklik blank dokumen yang ini. Sebentar, ini dia. Jadi klik blank dokumen, maka kalian langsung akan menuju ke dokumen baru, teman-teman. Jadi seperti itu. Lalu kemudian kita akan mulai belajar dasar terlebih dahulu. Microsoft Word digunakan untuk mengetik, sehingga kalau teman-teman ingin membuat dokumen penting dan segala hal, teman-teman bisa melakukannya di Microsoft Word. Kalian pasti sudah tahu. Terus kemudian ketika kalian mengetik sesuatu, terus kalian pikir untuk menaruh teksnya di bawah sini daripada menunggu ini sampai penuh, kalian tinggal pilih enter. Tidak bisa, kalian harus pakai backspace, kalian pastinya sudah tahu. Nah, yang pertama kalian perlu tahu ketika mengganti font. Yang pertama-tama, font yang utama kalian bisa lihat di pojok bagian sini. Tapi sebelum itu kalian harus klik home dulu kalau seumpama pilihan kalian berada di insert atau di back layout dan sebagainya, kalian harus pilih home. Terus ketika kalian seumpama kalian lihat, oh, nggak ada yang namanya Calibri bro, bro, atau gimana ya, enggak apa-apa, di klik home dulu ya, pastikan di klik home yang mana. Kalau tidak kelihatan di video, nah ini dia saya punya gambarnya. Di sini kan ada pilihan-pilihannya. Secara default biasanya home dulu, nah itu diklik, pastikan diklik. Terus kemudian baru kalian mengganti fontnya di ini ya, Calibri ini. Soalnya secara dasar, secara default dia terpilih sebagai Calibri. Nah, biasanya umumnya kalau di Indonesia biasanya menggunakan font Times New Roman, tulisannya Times New Roman ya. Kalian coba cari. Nah, di bawah ya teman-teman, ini dia Times New Roman. Kalian klik. Biasanya kalau belum pernah pakai itu, kalian harus cari di bawah gitu, sampai ketemu Times New Roman. Ya, dan cara ngebawahnya adalah pakai slider ini, atau kalian kalau pakai mouse, kalian bisa menggunakan roda berputar mouse-nya yang di tengah-tengah, klik kiri dan kanan itu kan yang ada ya. Nah, itu dipakai teman-teman. Dicari sampai ketemu T, biasanya bawahnya S. Nah, ini dia di Mas New Roman, diklik. Nah, maka dari itu teks akan ganti bentuknya. Yang awalnya seperti ini, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, beda sekali bentuk fontnya. Mungkin saya akan perlu zoom terlebih dahulu. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat bedanya. Nah, alasannya seperti itu. Seumpama wajib harus pakai Times New Roman. Teman-teman tidak tahu apa sih Times New Roman, itu biasanya fontnya. Dan font-font lain kayak Comic Sans dan sebagainya ada di sini. Tidak harus kalian hafalkan, cuma tergantung kebutuhan saja. Terus kemudian, nah, tulisan sendiri bisa dibesarkan. Seumpama teman-teman ingin membutuhkan fontnya itu besar, atau memang benar-benar disuruh, biasanya wajarnya adalah 12 ya. Maka di pinggir gaya teks akan ada nomor, itu adalah besar nomor. Teman-teman kalian bisa ganti, ada pilihannya di sini, atau bisa ditulis sendiri. Biasanya lebih ampuh ditulis sendiri karena kadang Microsoft Word itu eh, misalnya setelah 12, 14 dan sebagainya. Gimana kalau teman-teman ingin 13? Bisa ya, langsung ditulis sendiri. Langsung otomatis besarnya 13 daripada harus memilih pilihan yang melompat-lompat gini kayak 12 terus kemudian langsung 14 dan 13 ya gitu. Untuk yang paling umum biasanya disuruh 12 kalau di skripsi atau di dokumen-dokumen legal lainnya. Jadi kita coba untuk demo yaitu 12 terlebih dahulu. Terus mungkin apa yang kita perlu tulis terserah ya. Mungkin nulis nama kita yaitu siapa, Narto Saipudin atau gimana ya, atau si anaknya.
si anaknya Boruto Saibutin gitu ya. Mungkin bisa seperti itu. Terus kemudian ada juga trik tertentu gimana teman-teman bisa memperbesarkan atau mengecilkan teksnya secara otomatis, tidak harus mengklik. Misalnya teman-teman malas, jadi bisa lewat keyboard. Gimana caranya? Akan saya tunjukkan. Ini saya hanya akan mencari keyboard yang bisa kelihatan di teman-teman biar bisa tahu caranya. Jadi kalian perlu klik Ctrl Shift dan kemudian di bagian ini ya teman-teman ya, ini untuk memperbesarkan font yang gambar ini teman-teman. Saya tidak tahu jelaskannya gimana, titik mungkin ya. Sebentar, akan saya tunjukkan. Nah ini dia, dapat diklik. Nah dia akan membuat teksnya besar. Nah kalau ingin membuat kecil bro, gimana caranya? Berarti kalian tinggal klik yang ini ya teman-teman. Nah ini dia akan menjadi lebih kecil kalau pakai. Oke. Nah, sudah tahu kan ya shortcutnya, nanti akan saya tunjukkan lagi. Sekarang ini itu dulu cukup. Terus kemudian ada lagi bagaimana cara untuk menebalkan teksnya. Seumpama teman-teman disuruh menebalkan beberapa teks, misalnya di nama panggilan dari nama kalian, contohnya si Boruto ini ya. Berarti kalian tinggal klik B di bawahnya tafsir Roman. Kalau nggak tahu akan saya besarkan lagi, yaitu yang ini ya teman-teman. Nah, itu kalian klik, terus kemudian baru kalian bisa lihat hasilnya. Ini dia. Jadi tulisan Boruto-nya lebih tebal teman-teman. Nah, terus di sisi lain, kalau cara lewat keyboardnya gimana? Mudah sekali. Jadi kalian pakai Ctrl B teman-teman. Misalnya si Saibutinnya juga harus di bold. Kalian ditekan terus kontrolnya, jangan sampai lepas seperti tadi ya. Tadi kan Ctrl Shift-nya kan juga harus ditekan terus menerus baru ditulis ini. Nah kalau yang ini kontrolnya saja cukup yang ditekan terus menerus, lalu kemudian di tombol B teman-teman. Nah kalian bisa lihat dia sudah bold teman-teman, atau sudah tebal ya, tulisannya seperti itu. Lalu bila mana disuruh ketika teksnya harus miring, gimana kira-kira caranya? Pinggirnya B itu ada gambar I yang miring, jadi itu caranya kalian bisa lihat. Nah sekarang dia tulisan Boruto-nya itu jadi miring. Nah untuk cara gimana bisa ngakses itu lewat keyboard dengan mudah, biasanya mungkin karena kita males ngeklik di sana, mungkin terlalu lama, bisa jadi dengan seperti tadi ya, kontrol ditekan terus menerus lalu kemudian diklik I, maka dari itu dia akan otomatis miring sendiri juga ya teman-teman. Terus lalu ada juga ketika teksnya ingin dikasih bukan huruf bawah, maksud saya garis bawah di teks tersebut. Contohnya misalnya Boruto-nya ini kita garis bawahi ya, karena itu nama panggilan, maka kita bisa klik yang dekatnya I miring itu tadi teman-teman, ternyata bisa ya. Jadi diklik, nah sekarang dia akan muncul garis bawah itu. Nah untuk shortcutnya atau jalan pintas lewat keyboard gimana? Seumpama kita ingin menggarisbawahi dengan cepat, tidak perlu harus kita ngeklik lama-lama atau kita harus buka home dan sebagainya. Kita perlu kontrolnya ditekan terus menerus, lalu kemudian baru diklik U, maka dari itu dia akan otomatis menggarisbawahi teks tersebut. Terus kemudian ada lagi, yaitu misalnya seumpama teman-teman mau mengganti seluruh teks ini. Oh iya, jangan lupa dulu sebentar, saya akan jelaskan. Teman-teman bisa menyorot semua teks bagian mana yang ingin kalian ganti dengan pertama kalian klik kiri, terus kemudian kalian bawa ke kiri atau ke kanan sesuai bagian mana yang kalian ingin sorot, yang kalian ingin ubah. Namun jangan dilepas terlebih dahulu, itu harus ditekan sampai kalian sudah pas menurut kalian di mana bagian yang kalian ingin ubah teman-teman. Nah misalnya tidak sampai yang nama itu, kita klik di sini baru kita boleh lepaskan. Setelah itu sudah, kita ketika
menggerakkan mouse ke kiri dan ke kanan, tidak masalah, tidak perlu disorot lagi. Nah, kemudian kenapa saya membicarakan ini? Seumpama kalian ingin ganti beberapa hal, jadi kalian bisa spesifik ya. Terus contohnya seperti ini, apakah kalau teman-teman ingin mencoret namanya ini, oh salah, saya mau ganti nama lagi. Kalian bisa tombol klik strike through ini, dekatnya U itu tadi. Kalau nggak tahu yang ini ya teman-teman, ntar ini dia. Nah, ini kalian bisa coret seumpama teman-teman itu butuh, biasanya jarang, cuma ya ini sebagai pengetahuan secara trivia saja. Kalian bisa klik, nah oke, kalian bisa lihat sudah tercoret ya teman-teman. Itu dia contohnya. Terus ada lagi untuk gimana caranya seluruh teksnya itu bisa terpilih tanpa kita harus sorot. Misalnya contohnya kalau seumpama itu teksnya ada banyak, terus teman-teman kan bakal kesusahan untuk menyorot satu-satu, mungkin harus ke atas. Ya kalau segini mungkin udah. Bagaimana kalau isi dari teksnya itu ada 100 lembar teman-teman, pasti akan susah ya. Kalau kita akan menyorot ke bawah pasti akan butuh waktu lama. Nah, kita bisa langsung menyorot semua dari dokumen ini, semua halaman sampai ratusan kalau halaman yang kalian punya ada itu. Jadi caranya adalah kalian dengan mengeklik kontrol terlebih dahulu, itu ditekan terus-menerus ya. Kemudian baru di tombol A teman-teman. Nah, maka dia akan tersorot semua. Kalian bisa lihat di sini, padahal saya tidak harus menyorot ke bawah, tapi dia secara otomatis seluruh teks yang ada di dokumen akan tersorot. Jadi seperti itu. Gunanya kalau teman-teman memang butuh, atau mungkin teman-teman ternyata, oh salah semua, saya hapus semua saja. Bisa teman-teman, seperti ini. Kalian sudah bisa menghapus semua di backspace atau di hapus ya, lewat keyboard kalian ya. Lalu mungkin itu saja ya teman-teman. Mungkin akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.